Dunia itu bermula dari suara kepak yang tidak terdengar, dari bayangan yang meluas di langit tanpa bentuk, dari gagak yang menutupi matahari dengan sayapnya yang hitam, seperti malam tanpa nama. Di bawah sayap itu, hidup manusia yang melupakan warna. Mereka terbiasa menatap gelap dan menganggapnya cahaya. Di tengah kabut yang terus turun dari langit, Bima berjalan seorang diri di jalan berbatu, menuju lembah tak bernama. Wajahnya pucat karena dingin yang bukan berasal dari udara, tetapi dari sesuatu yang membeku di dalam dada. Sesuatu yang bahkan api tak bisa menghangatkannya lagi. Konon, sebelum Gagak datang, dunia pernah berwarna biru muda di pagi hari, dan jingga di senja. Kini, semua berubah menjadi abu yang menempel di udara. Gagak besar itu bukan sekadar burung. Ia simbol ketakutan, pengingat bahwa manusia telah kehilangan arah, dan dunia kehilangan jiwanya. Di reruntuhan kota tua yang ditinggalkan waktu, Bima menemukan patung-patung batu dengan wajah tertutup kain. Tak ada mata yang berani terbuka di bawah sayap Gagak. Di antara patung itu, ia menemukan tanda, lingkaran darah yang membeku, dan di tengahnya bunga putih yang masih hidup. Bima menatap bunga itu lama, seperti seseorang yang menemukan sisa dari sesuatu yang hampir hilang sepenuhnya. Lalu, dari bayang reruntuhan itu, terdengar nyanyian lirih yang tak memiliki bahasa. Ia menoleh, dan di sana, seorang perempuan berdiri dengan rambut sehitam batu basah, kulit pucat seperti sinar bulan yang tertinggal di air. Namanya Aluna. Aluna adalah satu dari sedikit manusia yang masih mengingat suara langit sebelum diselimuti Gagak. Ia tahu cara menatap tanpa takut, dan cara berjalan di bawah bayangan tanpa kehilangan langkah. Mereka tak saling menyapa. Dunia di bawah sayap Gagak tak mengenal sapa, hanya tatap yang bertahan di antara kabut. Bima mengikuti Aluna ke sebuah lembah sunyi, tempat pepohonan tumbuh tanpa daun, dan sungai mengalir tanpa suara. Di sana, langit seperti jaring besar, menahan segala cahaya, agar tak pernah banner-banner turun ke tanah. Aluna duduk di tepi sungai itu, sementara Bima berdiri memandangi arus gelap, yang mengalir lambat seperti waktu yang enggan berlalu. Di air itu, Bima melihat bayangannya sendiri, wajah yang asing, mata yang kehilangan nama, dan luka yang tak lagi berwujud darah. Apakah dunia masih bisa diselamatkan? Tanya pikirannya tanpa suara. Aluna menatap air yang sama, tapi yang ia lihat bukan wajahnya, melainkan kota yang dulu berwarna. Kota itu kini tenggelam di dasar air, menjadi bayangan yang hanya bisa muncul lewat pantulan samar. Ia tahu, Gagak tidak hanya menutupi langit, tapi juga memakan ingatan manusia perlahan. Setiap hari, dunia menjadi sedikit lebih dingin, sedikit lebih diam, dan sedikit lebih lupa. Di balik itu semua, legenda mengatakan bahwa ada satu tempat di mana sayap Gagak tak bisa menutupi cahaya, tempat yang disebut dengan sumber nada. Bima mencari tempat itu, bukan karena ia ingin hidup abadi, tapi karena ia ingin tahu apakah dunia masih bisa bernyanyi. Perjalanan itu membawanya melewati padang sunyi, di mana beta-beta berbisik. Batu itu disebut penjaga napas. Mereka menyimpan gema dari dunia lama, suara tawa, tangis, dan doa yang tak sempat selesai. Saat malam datang, kabut menebal dan gagak-gagak kecil berterbangan dari arah barat, menandakan waktu tidur bagi mereka yang tak ingin diambil mimpinya. Bima tidak tidur. Ia menulis tanda di tanah, dengan ujung pedang yang tumpul, tentang langkah-langkah yang telah ia ambil. Takut lupa. Lalu, di antara langkahnya, Aluna terus mengikut dari kejauhan. Ia tahu Bima akan menemukan sumber nada, tapi ia juga tahu harganya, karena setiap cahaya di dunia itu memiliki harga gelapnya sendiri. Di sebuah desa yang masih bernafas, mereka singgah. Rumah-rumahnya terbuat dari kaca pecah yang direkatkan dengan debu. Penduduknya tak berbicara, hanya menulis di udara dengan jari mereka, dan kata-kata itu membeku menjadi serpihan salju. Bima membaca satu di antaranya. Jika kau menemukan cahaya, pastikan kau siap kehilangan dirimu. Kalimat itu menempel di pikirannya seperti luka yang tidak bisa dikeringkan. Setiap langkah selanjutnya terasa berat, seolah tanah menolak diinjak oleh orang yang masih punya harapan. Tapi Bima tetap berjalan, karena satu-satunya hal yang lebih menakutkan dari Gagak adalah berhenti. Di puncak bukit tempat dunia tampak paling kecil, mereka menemukan altar batu dengan ukiran wajah manusia dan sayap burung. Aluna berdiri di sana, menatap ukiran itu seperti sedang menatap cermin masa lalu. Mereka yang memohon cahaya justru menjadi bayangan, katanya pelan. Bima tidak menjawab, tapi di dadanya, kalimat itu menyalakan api kecil. Malam itu, hujan turun.
Tapi hujan di dunia itu tidak basah. Ia seperti debu yang dingin dan pahit. Gagak-gagak berputar di atas kepala mereka, membentuk lingkaran hitam yang menutup bulan sepenuhnya. Aluna menggenggam tanah dan berkata lirih. Setiap kepak mereka adalah janji yang belum ditepati. Bima menatap langit itu dan menyadari sesuatu. Gagak bukan musuh, tapi cermin dari manusia yang berhenti mencintai. Dunia menjadi gelap bukan karena kehilangan matahari, tapi karena kehilangan hati yang mau percaya pada cahaya. Kesadaran itu membuat langkahnya mantap, dan untuk pertama kalinya, ia tahu kemana harus pergi. Mereka turun dari bukit menuju lembah terakhir, tempat suara masih bisa lahir dari diam. Di sana, ada air terjun yang tak lagi mengalir, hanya tergantung di udara, membeku menjadi kristal waktu. Aluna menyentuh satu kristal dan melihat wajahnya sendiri. Tapi di baliknya, ada wajah dunia yang belum lahir. Dunia baru itu tampak rapuh, tapi penuh kemungkinan. Inikah sumber nada? Tanya Bima. Separuh yakin, separuh takut. Tak ada yang menjawab. Tapi udara mulai bergetar, seperti sedang bersiap melahirkan bunyi. Di bawah air terjun membeku itu, mereka menemukan pintu kecil dari cahaya, yang hanya bisa terbuka oleh suara manusia pertama yang berani bernyanyi di bawah sayap gagak. Bima menutup matanya dan mulai bersenandung. Suaranya pecah di udara, lalu memantul ke batu-batu, lalu kembali padanya. Menjadi harmoni asing yang belum pernah terdengar sejak dunia kehilangan lagu. Gagak-gagak di langit berhenti berputar. Suara itu menembus kabut, merambat ke desa kaca, ke patung-patung batu, ke semua yang lupa bagaimana rasanya hidup. Dan di antara gema itu, Aluna tersenyum, karena ia tahu dunia sedang memilih antara ingatan dan kelupaan. Tapi ketika pintu terbuka, hanya satu dari mereka yang boleh masuk. Aluna memegang tangan Bima, dingin seperti embun pertama di pagi yang tak pernah datang. Ia mendorongnya masuk, sementara Gagak menutup langit lagi. Cahaya menelan Bima, dan dunia di luar tetap diam. Ketika ia membuka mata, ia berdiri di tempat yang berbeda. Langit biru, angin hangat, dunia bernyanyi dengan warna, tapi Aluna tidak ada. Di tanah yang baru, Bima menatap tangannya yang bersih dari debu dan darah. Ia merasakan kesepian yang indah, karena di dalamnya masih ada sisa suara dari dunia lama. Ia tahu, Aluna telah menjadi bagian dari langit, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya pertama. Ia berjalan di padang hijau yang belum pernah ada sebelumnya. Burung-burung baru muncul, tapi tak satu pun di antaranya gagak. Namun, di antara mereka, ada satu bulu hitam yang jatuh perlahan ke tanah. Bima memungutnya dan tersenyum. Ia tahu, Gagak belum mati. Ia hanya berubah menjadi janji baru. Janji bahwa gelap dan terang selalu saling menunggu, dan satu tak bisa hidup tanpa yang lain. Di kejauhan, suara nyanyian terdengar lagi. Samar, tapi nyata. Suara itu datang dari arah lembah, seperti gema Aluna yang tak mau hilang. Ia mengikutinya, melangkah melewati hutan, sungai, dan batu-batu yang kini berbunga. Dunia itu hidup kembali, tapi Bima tahu, setiap kehidupan membawa bayangannya sendiri. Maka ia berjalan tanpa arah, membawa satu bulu gagak sebagai kompas hatinya. Kadang ia merasa cahaya terlalu menyilaukan, tapi ia tahu, dalam setiap cahaya selalu ada tempat bagi mereka yang datang dari kegelapan. Di langit, burung-burung putih menari. Namun di balik mereka, samar-samar, bayangan Gagak masih terlihat. Dunia itu seimbang lagi, antara cahaya dan kegelapan, antara kehilangan dan kenangan. Bima berhenti di tepi danau, memantulkan wajahnya sendiri di air yang jernih. Wajah itu masih sama, tapi di matanya ada kedalaman baru. Ia tidak lagi mencari sumber nada. Ia telah menjadi bagiannya. Dan di langit satu kepak Gagak terdengar, lembut, seperti tepukan perpisahan. Dunia itu kini tenang, tapi tenang bukan berarti tanpa cerita. Dari kehauan anak-anak berlari, membawa bunga putih, dan menanamnya di tepi sungai. Mereka tak tahu kisah di baliknya, tapi mereka tahu dunia kini bisa bernyanyi lagi. Bima duduk di bawah pohon dan menutup mata, mendengarkan harmoni baru yang lahir dari diam. Di dalam hati ia berbisik, "Terima kasih, Aluna." Lalu angin datang, membawa aroma tanah dan suara langkah yang tak terlihat. Barangkali itu Gagak, atau mungkin hanya dunia yang sedang tersenyum. Satu tetes air jatuh dari langit, menandai hujan pertama setelah kegelapan berakhir. Hujan yang tidak dingin, tidak pahit,
tapi hangat seperti nyanyian. Dan di bawahnya, dunia berputar lagi. Bukan di bawah sayap gagak, tapi di bawah harapan yang akhirnya berani lahir. Cahaya merayap di balik kabut. Pelan tapi pasti, seperti tangan lembut yang menyentuh luka lama. Di tanah yang baru, suara pertama dari generasi baru lahir, bukan tangisan, tapi lagu. Dunia menatap dirinya sendiri di air, dan untuk pertama kalinya, tersenyum. Di kejauhan, seekor gagak terbang rendah, lalu menghilang di langit biru, membawa pesan terakhir, bahwa setiap kegelapan yang pernah menelan dunia, sebenarnya hanya menunggu satu jiwa untuk berani bernyanyi.